bukan kecewa, ini muak. Kok bisa-bisanya Mahkamah Konstitusi sebagai saya masyarakat sipil yang berlindung secara konstitusi di ujung KMK kok bisa dikangkangi. Tetapi pada kenyataannya putusan MK ini jauh keluar dari tracknya dia, mengeluarkan suatu putusan yang bahkan menambahkan norma, Mas. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Kita akan kembali membahas masalah-masalah isu-isu politik aktual, tapi kali ini kita akan membahas tentang seputaran MK yang saat ini sedang jadi pembicaraan di mana-mana ya, di media sosial, di media online, di TV. Bersama saya sekarang hadir Bung Romi, seorang praktisi hukum yang sudah berapa tahun ya? Udah lama ya Bung Romi ya? Selamat datang Bung Romi. Terima kasih, Bung Sigit. Ya, udah lama kan? Siap. Berapa jadi praktisi hukumnya? Praktisi hukum aku kurang lebih hampir 8 tahun ini. Oh, 8 tahun ya? 8 tahun. Dari sejak lulus kuliah ya? Ya, Tapi juga punya firma sendiri ya? firma bareng kita masih ada ikut di Sandiva Group. Gitu ya. Itu memang ada grup law firm-nya, ada bisnis consultant. Nah, aku kebagian di law firm-nya, kayak gitu, Mas. Tapi juga ikut orang tua juga. Ya, bantu supporting lah. Iya. Ya kan, urusan legal ya. Tapi selain itu kan juga ada ini juga ya, kegiatan-kegiatan ini juga ya di luar Ekstra ada. ya. Aku kebetulan memang aktif beberapa di salah satu partai politik. Iya. Aku juga aktif di beberapa organisasi profesi, komunitas. Ya, intinya bergaul lah. Tapi intinya keren lah, anak muda baru 30 tapi udah bisa. Ya, aku mikirnya kalau anak muda sekarang kan mungkin banyak yang the have, mereka punya privilege. Ya itu kan mereka, aku pengen berjuang aja gitu, Mas. Iya. Oke, sekarang Ya. kita ke intinya aja ya. Siap. Tentang masalah MK ini, katanya Bung Romi juga punya sesuatu tuh kemarin, analisis ke soal proses PHPU di MK ini. Betul. Apa itu yang ini? Jadi memang di 16 Oktober 2023 kemarin kan memang sempat gempar itu isu adanya permohonan judicial review ya, Mas. Terhadap pasal 169Q Undang-Undang Pemilu. Nah, ini menjadi menarik waktu itu. Yang mengajukan siapa judul review itu? Itu ada perwakilan dari PSI, ada perwakilan dari beberapa partai politik juga. Oh, yang waktu itu ya. Dan juga ada yang mengajukan itu Sabiru, kalau nggak salah namanya. Salah satu mahasiswa UNS, Mas. Oh iya. Universitas Surakarta. Surakarta itu ya. Nah, jadi memang kita saat itu dengan kawan-kawan kita bentuk aliansi advokat dan ahli hukum pejuang demokrasi yang kita fokus jangan sampai proses demokrasi ke depan kala itu pilpres Ariko ya, ini jangan sampai ada dinodai dengan intrik-intrik politik yang mengangkangi hukum. Dan akhirnya di tiap proses persidangan kami perhatikan ini, permohonan pertama ditolak, permohonan kedua ditolak, permohonan ketiga ditolak. Yang menjadi menarik bagi kami ini di aliansi yang kami buat dengan beberapa teman-teman juga aktivis yang juga kebetulan lawyer dan para dosen juga ada yang ikut. Ini kita mengkritisi keras terhadap putusan 90 yang diajukan permohonan judicial review-nya oleh saudara Sabiru. Jadi memang kita mengeluarkan press release karena kita melihat ada kejanggalan di MK, bukan permasalahan bumbu-bumbu yang non legisnya ya, tetapi ada kemungkinan yang secara hukum ini didobrak oleh MK itu sendiri. Mungkin sebelum saya bahas lebih ke dalam, Mas, prolog saya sebagai orang hukum dan subjek hukum, manusia hukum yang hidup di negara hukum ini, kemana lagi saya harus menaruh kepercayaan, kemana lagi saya harus menaruh perlindungan hukum konstitusional saya kalau bukan ke MK, Mas. Sementara kita tahu sendiri ya, isu-isu yang ada di lapangan, ketua MK waktu itu kita tahu adalah paman dari saudara Gibran Rakabuming, dan isu yang diajukan adalah batas usia minimal capres cawapres. Yang menarik bagi kami dan kami kritisi sangat keras itu di halaman 9 sampai 15 kalau nggak salah, Mas. Mohon maaf kalau saya agak salah halamannya ya. Itu karena di dalam putusan itu tiba-tiba Mahkamah Konstitusi yang secara harfiah, secara trias politika, dia menjaga marwah konstitusi, dia memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review untuk membatalkan salah satu pasal undang-undang saja.
Karena sifatnya Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh dengan open legal policy, Mas. Karena itu ada porsinya di legislatif. Ya, di DPR ya. DPR. Ya. Ini mungkin satu kejadian yang kalau nggak bertepatan dengan pemilu ya, mungkin ini nggak menjadi suatu problematik tersendiri. Nggak paralel dengan kejadian. Nggak paralel. Akhirnya masyarakat publik juga dapat menilai sendiri, connecting the dots. Oh, ini ada anaknya presiden. Ini ada umur Mas Gibran 35, lalu tiba-tiba ada pemohon judicial review yang kita legal standingnya pun kita permasalahkan. Jadi intinya jangan salahkan masyarakat kalau beropini seperti itu. Betul. Ya, karena itu orang juga misalnya gamblang lah dilihat lah ya. Sangat gampang. Gitu. Bahkan orang yang tidak paham hukum pun rasa-rasanya sangat mudah untuk memahami. Iya. Jadi memang kita juga soroti kemarin secara keras kita sampaikan presidenis kami ke Mahkamah Konstitusi bahwa diduga kuat Ketua MK ini telah melanggar kode etik sebagaimana juga ada diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Hakim Konstitusi ini harus menjaga integritas dan ketidakberpihakan. Namun sebagaimana kita juga sempat dengar Mas dari jurnalistiknya Tempo ya, yang tentu pasti dapat dipertanggungjawabkan oleh Tempo. Ini izin untuk mungkin saya catut. Tempo sendiri juga sudah mengeluarkan suatu jurnalistik investigatif yang menyampaikan bahwa sang paman Pak Anwar ini memang ketika ada permohonan ini dia melakukan banyak gerakan-gerakan tambahan yang sebenarnya mengganggu rapat permusyawaratan majelis. Jadi mengganggu proses pengambilan keputusan itu. Betul. Karena sebenarnya kan kalau di MK ini kan yang bermaksud di proses. Proses Mas. Kalau outputnya udah nggak bisa diganggu juga. Betul. Final and binding memang. Ya. Jadi memang kalau kita ngeliat sekarang proses PHPU yang berjalan, ya inilah bukan bentuk terakhir sih memang. Nanti mungkin kita kalau obrolin lebih lanjut Mas tentang petun, ya, hak angket mungkin, dan pergerakan masyarakat di bawah juga yang udah resah sepertinya. Tapi kalau saya bisa menyimpulkan sedikit nih ya dari tadi pembicaraan kita ini, akar masalah dari kekisruan sekarang ini ya dari Putusan 90 itu. Betul Mas. Kita sama-sama tahu juga bahwa dari putusan MK bahwa ketua MK kala itu sudah melanggar etik dan bahkan ada dijatuhi putusan untuk tidak boleh mengadili proses sengketa pemilu. Dan kalau menurut saya, Mas, apabila saya menjadi beliau, saya sudah disumpah sebagai hakim konstitusi. Ketika sekalipun saya tidak melakukan hal itu, tetapi ternyata sudah terbukti saya melanggar etik, maka saya lebih mengedepankan nalar waras saya. Saya nggak bakal mau mengajukan banding. Cuman kan ini sangat miris, walaupun itu hak hukum beliau ya, untuk mengajukan banding terhadap putusan MK. Jadi memang kalau ditanya kekisruhan hari ini yang kita lihat, itu adalah hasil sebuah simalakama karena mungkin masyarakat juga waktu itu sudah bergerak, cuman ternyata kurang masif. Ya, itu masalah sipil. Ya. Sipil saja. Seharusnya kalau kita memang mau fight, karena ini kita bicarakan pesta demokrasi ke depan jangan kecoreng, tetapi proses menempuhnya ini sudah sangat cacat formil, cacat hukum, seperti itu. Tapi sebagai anak muda ya, kan umurnya berapa? 30 ya? 30. 30 ya. Tersinggung nggak dengan ini? Saya kalau ditanya sebagai manusia kebetulan berkecimpung di dunia hukum, Mas, Kan berada di politik juga. di politik juga, saya agak mengesampingkan masalah politik ya Mas, takutnya subjektivitasnya ada. Ya. Saya coba secara objektif melihat secara hukum, ini kok rasa-rasanya, saya rasa semua orang sarjana hukum Mas, melihat putusan 90 itu adalah putusan paling cacat dan melanggar etik. Udah melanggar etik, karena hukum ini kan harusnya memberikan keadilan Mas, memberikan rasa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat, adil seadil-adilnya bagi seluruh pihak. Tetapi pada kenyataannya putusan MK ini jauh keluar dari tracknya dia, mengeluarkan suatu putusan yang bahkan menambahkan norma Mas. Jadi harusnya nggak boleh. Nggak boleh Mas. Harusnya cuma mencoret, tapi ini menambahkan. Betul, karena putusan MK, kalau mungkin teman-teman juga penonton bisa cari seluruh putusan MK terhadap judicial review. Putusan MK itu diantara menolak permohonannya atau menerima sebagian dengan catatan misalnya pasal PMK nomor sekian tetap berlaku selama ditafsirkan sebagai berikut. Jadi dia memberikan tafsiran, bukan menambahkan diksi atau norma baru dalam satu pasal.
Dan ini satu kekeliruan. Saya kalau ditanya lagi dengan pertanyaan tadi, saya kecewa nggak? Saya bukan kecewa lagi, saya muak, Mas. Muak, Mas. Bukan kecewa, ini muak. Kok bisa-bisanya Mahkamah Konstitusi sebagai saya, masyarakat sipil yang berlindung secara konstitusi di ujung KMK, kok bisa dikangkangi? Kita kan apalagi advokat, Mas, ya. Kita dijunjung tinggi tentang etika profesi. Bagaimana ya kita ini salah satu penegak hukum selain dengan kejaksaan, kepolisian maupun aparat-aparat lainnya untuk memberikan rasa keadilan dalam suatu perkara. Cuman kan dalam hal ini perkara yang konstitusional diajukan ini dampaknya sangat masif. Dengan dasar ini adalah dasar-dasar narasi yang dibuat kala itu ya di media adalah ini adalah waktunya anak muda. Ya, untuk narasi untuk menutupi kecurangan itu. Padahal kalau udah prosesnya udah salah ngapain dilanjutin? Jadi kalau dibilang kecewa iya, muak iya, dan saya cukup geleng-geleng dengan teman-teman baik senior sekalipun yang tidak merasa itu sebagai suatu permasalahan. Berarti ada yang bermasalah di pemikiran mereka. Nah, persoalannya sekarang kan soal pakar hukum tata negara yang kita anggap sebagai suhunya, Prof. Yusril aja, tidak. Gimana itu? Jadi memang agak menarik, ironis. Jadi aku melihat ya senior kita satu ini sepak terjangnya sudah luar biasa. Beliau juga adalah ketua umum dari salah satu partai. Guru semua hakim di sana. Betul. Ya aku pribadi Mas agak gimana ya menyampaikannya. Kok begini seniorku? Karena bahkan kita bisa melihat rekam jejak digital pernyataan-pernyataan dia. Iya, dari 14 ya. Iya. Bagaimana dia di tanggal 17 Oktober 2023 setelah ada perkara putusan 90 ini, dia pun menyampaikan bahwa putusan ini problematik dan bahkan disampaikan cacat hukum. Tapi ditutupi dengan final and binding, Mas. Ya itu ya. Dikunci di situ. Nggak bisa. Orang harus maklumin ya mau gimana lagi. Dan ya inilah mungkin kecerdikan dari orang yang sebagai mastermind di belakang ini yang memahami oke, ajukan aja kontroversial mungkin, tapi ini final and binding. Tapi bisa jadi gini ya, proses di MK tidak steril dengan proses politik ya. Bisa jadi Mas. Karena ada keterpengaruhannya ada kuat gitu. Kuat. Karena kita sama-sama tahu bahwa hakim MK ada yang diajukan di DPR, ada yang diajukan presiden, itu dan mereka punya latar belakang masing-masing juga. Ya itulah para wakil Tuhan di bumi ya. Hakim-hakim ini harapan saya ke depannya adalah menjaga betul independensi, integritas mereka, lalu juga ketidakberpihakan. Dan yang paling utama adalah sumpah profesi ataupun sumpah jabatan mereka. Tapi kan sumpah itu formal. Ya itu biarkan secara habuminanas dan habubinallah gitu Mas. Terus kira-kira apa itu kalau kita lihat PHPU sekarang kan masih dalam proses pemeriksaan saksi itu masa depannya gimana? Aku cukup menarik, kita mungkin masyarakat juga pertama kali melihat suatu sidang sengketa pilpres ya yang diperiksa di MK kali ini. Ada 3 paslon dan satu paslonnya ini bahkan masuk sebagai pihak melalui permohonan menanggapi semua permohonan yang dari pemohon penggugat. Ini agak menariknya lagi hakim ketuanya Pak Yang Mulia Soeharto juga tiba-tiba memanggil beberapa menteri. Dia juga memanggil isunya ya, cuman belum confirm saya dengar. Yang beredar di media adalah Kapolri juga akan dipanggil. Dan presiden udah apa? Udah confirm? Bukan beri. Bukan berikan izin. Oke. Nah ini atau apakah itu cuma formalitas atau memang tiba-tiba besok itu nggak jadi hadir? Gimana itu? Ini yang menarik lagi Mas. Kalau kita ngelihat fenomena sekarang, sidang MK kali ini sudah terlalu banyak dinamikanya, konfliknya juga sangat banyak. Terus tiba-tiba ada buih-buih kejutan-kejutan yang nggak pernah kita saksikan sebelumnya. Iya betul. Ada sebelumnya. Lalu menteri dipanggil. Memang kaitannya ini banyak ke bansos, Mas. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih dikit tentang isu-isu yang kita dengar di lapangan. Tapi kan bansos itu nggak bisa diadilin di situ. Betul. Cuman yang memang kita juga bingung arahnya hakim MK majelis
ini mau ke arah kemana? Atau cuma jadi background aja? Atau mungkin satu background putusan atau ya mungkin menyenangkan beberapa pihak. Ya, semuanya. Karena memang secara legal formil itu tidak masuk dalam forum itu. Kalau mohon maaf, mungkin beberapa dari paslon 01, 03 meminta diskualifikasi dan lain-lain. Itu bukan forum ya, Mas. Apakah sekarang gini, MK itu bisa mengadili proses sampai jadinya angka atau enggak sebenarnya? MK ini punya kewenangannya untuk memastikan ada kecurangan secara TSN itu, Mas. Jadi narasi-narasi yang sudah dari 2014, kalau cuma satu kecamatan jadi saksi, 2 kecamatan jadi saksi, itu nggak merepresentasikan dari pertimbangan hakim-hakim sebelumnya sebagai masif. Terstrukturnya mungkin terstruktur, Mas. Tetapi masifnya ini karena court calendar yang sangat pendek. Kalau dikasih waktu court calendar yang panjang, Mas, sekalian kita bisa punya pembuktian 30 provinsi, kita hadirkan semua saksinya, itu pasti lebih enak, Mas. Nggak bisa. Nah sekarang kayak saya perhatikan nih, pengacara pihak terkait ini ya, ada mereka percakapannya bukan HTM. Dan soal ini dipaksakan seperti beracara hukum pidana. Betul. Itu nggak gitu? Betul. Yang ada saksi, bukti, ini. Jadi ada rasa-rasa sidang-sidang pidana ya ada. Karena nggak begitu. Nggak begitu. Jadi memang sebenarnya cuma perlu diperlihatkan di mana titik kecurangan. Bahkan kalau kita ngelihat dari pedoman beracaranya yang dibuat oleh Ketua MK kala itu dan Zulfa ya, 2013, bahwa pedoman beracara buktinya bukti-bukti tentang lampiran-lampiran surat-surat, dokumen-dokumen yang terkait dengan pemilu, Mas. Sekalipun menghadirkan saksi di luar yang seperti terjadi sekarang, majelis hakim ataupun hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memang memanggil saksi. Terus kan ini kan opini dikirim nggak, seolah-olah itu kayak sidang acara pidana. Betul. Dan dimaksudkan seperti itu kan, kalau kita perhatikan statement dari Rekam Paris, kemudian atau Sibuan, gitu kan. Jadi memang satu sisi, Mas, yang saya lihat tren belakang. Kebetulan memang senior kita Bang Hotman, dia punya followers influence yang sangat besar. Itu dipakai itu ya kita nggak tahu dia mau pakai apa enggak. Cuman rasa-rasanya saya yakini yang namanya hukum ini kan kita berbicara penggiringan opini, Mas. Ya. Karena ketika kita menjadi advokat dalam suatu perkara, pasti tentunya kita bagaimana menggiring opini hakim untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan seperti dalil yang kita dalilkan. Nah, ada kan pengacara merendahkan saksi ahli dari pihak lain. Itu boleh nggak gitu? Di luar sidang itu boleh mengatakan itu. Kalau untuk sebenarnya kita sebagai advokat, ketika ada pemeriksaan saksi ahli, pasti kita lawan kita membawa saksi atau membawa ahli, kita pasti akan melawan dia ini nggak cakap. Dia ini bukan saksi. Framing itu. Oh, gitu. Profiling kayak begitu gitu. Harus ya? Itu memang strategi. Oh iya. Pasti. Kita nggak paham ya. Betul. Orang umum gitu kan. Namun kalau itu dibawa ke luar, menurut saya buat apa? Toh fokus aja di dalam. Biar jangan libatkan masyarakat dalam keruh-keruh penggiringan opini dari masing-masing pihak. Ya. Biarkan hakim ini independen, Mas. Orang ngomong nggak paham kayak gitu. Betul. Dengan pola cara-cara seperti itu kan kayak saya nggak begitu paham hukumnya. Kok kayak gini ya, gitu. Ya kayak case kemarin itu ya, agak sedikit menyakitkan. Waktu saksi ahli dari salah satu pembuka itu Romo Magnus kan Iya. Di depan. Iya, agak sedikit kalau menjatuhkan merendahkan. Dan kita mungkin nggak bisa sebut salah satu senior yang merendahkan itu. Tapi kan kita saksikan. Tahu kan. Oh, ini tidak menghargai beliau banget. Tapi di satu sisi memang ada jawabannya bahwa senior yang coba menchallenge atau mendebat Romo Magnis, ya dia hanya menjalankan tugas profesinya, Mas. Ya, dia nggak punya ini apa namanya integritas saya percaya. Karena Prof Yusril aja saya berhati-hati loh dia bicara, berhati-hati loh. Betul. Betul. Dia bicara membukanya dengan filsafat. Betul. Kan dia tahu dengan siapa dia berhadapan. Dan dia merasa tidak lebih pintar dari yang dihadapi ini. Mungkin dia juga belajar dari beliau ini kan. Betul. Ya kan? Hati-hati loh. Nah berarti ini. Baru dia ngomong masalah konteksnya apa?
Saya suka dengan cara-caranya, memang cara Prof. Yusril dari dulu ya. Elegan lah. Elegan, gitu. Bukan yang ugal-ugalan, yang nggak menyerang harkat martabat. Nah, itu. Seperti itu, Mas. Tapi memang pada prakteknya sih dibilang kaman, memang kaman, tetapi ya akhirnya masyarakat sendiri yang menilai bahwa seorang Romo Magnis yang begitu kita hormati, bahkan nasional ya, dia adalah tokoh agama yang kita hormati, ternyata dalam memberikan keahliannya dia, bahkan nggak ada urusan sama objek atau pokok perkara, diserangnya dengan cara demikian. Kan dia bilang, ini kan bukan urusan etik, bukan urusan ini, urusan hukum. Itu gimana? Tetapi kalau kita sadari, Prof. Yusril, saya juga sepakat. Prof. Yusril adalah salah satu advokat senior yang benar-benar mendalami tentang filosofi dan logika hukumnya kuat. Bagaimana dia menyampaikan memang dalam proses contoh pembuatan perundang-undangan. Ini kan kita harus berangkat dengan nilai dan norma, Mas. Nilai dan norma ini juga melekat di dalamnya bagaimana etika masyarakat yang sedang berlaku di masanya. Dan itu nggak mungkin terlepas. Dan saya yakin Prof. Yusril pun dari yang kita bahas tadi di awal podcast, dia juga memikirkan bahwa sebelumnya saya pernah loh berstatement kalau putusan ini problematik, bahwa pilpres ini adalah pilpresnya ajangnya anak-anak mantan presiden, ya kan? Dan sekarang dia duduk sebagai pembelanya. Jadi yang saya lihat ada sisi profesionalitas dari beliau, tetapi batinnya dia nggak bisa berbohong, Mas. Itu seperti ada di istilah polisian akan dilakukan. Betul. Di perang dunia kedua kan terakhir banyak di luar Jerman itu seolah membiarkan Hitler melakukan seperti itu. Akhirnya ya kita punya intelektualitas harus kita gadaikan dengan hal yang lain. Nah, itu yang kejadian. Cuman nih saya harap Prof. Yusril sekalipun ya, saya cukup senang lah walaupun dia secara profesional sebagai tim pembela dari 02 menyampaikan di dalam sidang kalau memang putusan ini problematik, dan itu saya acungi jempol sebagai orang yang sedang menjalankan profesinya yang tentu pasti saya yakini ya dia mendapatkan fee untuk itu, tapi berani untuk mengungkapkan suatu kebenaran itu. Tapi cuma dia mendapatkan doang tapi nggak ada solusi. Gitu. Nggak ada sikap. Itu juga tahu ya. Betul. Akhirnya juga orang apa ya kurang percaya aja sama dia gitu. Omongannya apa yang kita percaya? Iya gitu. Sama kayak kita ngeliat Pak Presiden. Mohon maaf, ngomong enggak, ya masih 2 tahun. Dia baru wali kota aja, enggak lah, nggak mungkin deh cawapres, cari yang berpengalaman. Tapi ternyata yang kita lihat hari ini itu halnya jauh berbeda, Mas. Saya selalu punya pemikiran dari zaman dulu berorganisasi, Mas. Seorang pemimpin itu hanya bisa dipegang tuh bukan tindakan tapi ucapan, Mas. Jadi memang kalau sekarang, Mas, aku melihatnya kisru ini saya cukup dibilang menyayangkan, sempat menyayangkan, tapi ajakan saya adalah kita sebagai masyarakat dan warga negara yang tentunya adalah subjek hukum yang berlindung pada ujung akhir konstitusi adalah MK. Ini adalah kita sadar sepenuhnya kalau putusan 90 ini cacat dan syarat politis. Itu kenapa nggak akhirnya membuat masyarakat atau membuat itu tidak lagi percaya pada hukumnya? Itu dia, Mas. Padahal kita kan negara hukum. Betul. Ironis gitu. Akhirnya timbul antipati, Mas. Masyarakat nggak peduli, nggak ada urusannya sama gua. Mungkin ya masyarakat juga kadang memang beberapa oknum yang nggak general, Mas. Dalam proses pemilu mungkin baik pileg, di pilkada atau pilpres kita sama-sama tahu ada money politik, Mas. Jadi integritas masyarakat pun juga diuji di situ. Cuman sekarang sudah kejadian, mungkin kalau ya dari catatan saya pribadi, Mas, dari PHPU yang sedang berjalan, saya harap hasilnya dapat memuaskan dan memberikan keadilan bagi masyarakat secara umum dan memberikan penjelasan dan keterangan yang seterang-terangnya bahwa memang proses capres-cawapres penentuan dia sebagai calon itu adalah cacat, tapi memang sebari sekarang sudah ada gugatan itu. Ya ini kan kita bicara opportunity. Ya, Mas. Kalau Bung Romi kira-kira gimana? Peluang keputusan dari MK ini kan paling ada 3 ya. Ibaratnya bisa tolak, diterima seluruhnya, diterima sebagian. Nah, itu berdampak nggak sih nanti dari itu? Misalnya diterima sebagian,
Kalau udah pasti lah, oke lah. Ya. Kalau diterima juga pasti ada proses berikutnya ya. Diikuti oleh turunannya apa nanti kerahkan kurang gitu. Tapi misalkan terima sebagian itu gimana itu nanti? Kalau diterima sebagian sih minimal Kan jadi pertimbangan kayak putusan banci. gantung. Gantung ya kan? Tetapi kalau kita sebagai advokat Mas melihat ada putusan demikian dan ada proses petun yang sedang berjalan, kalau saya yakin senior sudah seperti kode penghitungannya, ketika nanti putusan PHPU diputus, ada diterima sebagian dan ada pertimbangan dari Majelis Mahkamah Konstitusi yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan bansos misalnya, walaupun itu tidak merubah hasil pemilu, tapi ini bisa dijadikan muatan untuk membatalkan. Oh bisa? Bisa Mas. Jadi putusan ini bisa kita ajukan sebagai alat bukti. Oh, relate dengan PPN. Betulnya nanti. Karena kalau in my humble opinion secara nalar logika hukum Mas, ketika kita melihat petitum jadi jurisprudensi Mas. Jadi alat bukti yang bisa kita ajukan di persidangan petun. Dan kalau menurut pemikiran hukum saya bahwa nanti putusan PHPU nanti rasa-rasanya susah untuk membatalkan keputusan ketua KPU yang menetapkan 02 sebagai capres-cawapres maupun penetapan pengangkatan mereka sebagai capres-cawapres terpilih. Karena itu forumnya ada di petun Mas. Mungkin memberhentikan ketua KPU ya. Rasa-rasanya mungkin Pernah dulu, ya kan? Betul. Dan itu sejauh ini sih saya belum melihat ada bukti tentang putusan dari DKPP-nya ya, tentang kode etik yang dilanggar oleh ketua KPU. Mungkin nanti di hasil akhir mungkin dipecat. Setelah MK itu ada kemungkinan itu. Cuman rasa-rasanya Mas kalau dari balik ke pertanyaan, sekalipun cuman diputus diterima sebagian, saya harap pertimbangan hakim yang menerima sebagian itu dapat menjadi materi yang bisa dibawa untuk memperkuat dalil pembuktian di petun. Karena petun ini adalah forum yang menurut saya itu tepat karena berhadapan dengan objek tata usaha negara. Tapi petun itu kan soalnya administrasi. Betul. Dan administrasi objek tata usaha negaranya adalah keputusan ketua KPU-nya. Tapi saya punya kekuatan hukumnya. Punya Mas. Tapi memang ada waktunya karena ada upaya hukum kan, banding, kasasi. Masih lama juga dong berarti. Kecuali memang dimintakan putusan serta merta Mas. Oh bisa juga. Bisa juga. Jadi nggak mati gitu, nggak bisa dibanding lagi gitu. Bisa juga. Bisa. Walaupun ada banding tetap berlaku bisa Mas. Selama dikabulkan oleh majelis hakim. Dan saya yakin senior advokat kita Pak Gayus yang lagi berjuang mencari keadilan buat kita semua, tentunya masyarakat Indonesia, tentunya juga sudah memasukkan petitum itu Mas. Karena kan sekarang muncul narasi lagi tuh bahwa kalau MK itu mengabulkan gugatan pemohon ya dari 0103 itu akan jadi chaos nanti kalau tidak ada kepastian hukum itu kan. Kalau menurut hemat saya Mas, sekalipun itu terjadi ke suatu keotik ya, gesekan sosial. Gesekan sosial itu selama tidak ada tetesan darah, konflik sosial yang berkepanjangan, itu adalah harga yang harus dibayar untuk menegakkan demokrasi Mas. Itu kan narasi itu dibangun terus. Pasti. Karena Prof. Yusril juga pernah mengatakan begitu. Betul. Ada kevakuman kan. Betul. Narasi itu pun pasti diajukan bukan tanpa sebab Mas. Iya. Nah, berarti dapat undang-undang hukum juga ya. Betul. Pasti ini biar di-deliver ke majelis hakim. Jangan loh. Kenapa? Ini coba gak gesek. Itu message berarti. Message pesannya seperti itu. Pesannya seperti itu. Dijadikan pertimbangan gitu. Langsung tidak langsung pasti ya. Karena ya itulah cara-cara dari penasihat hukum dalam beracara. Gak mungkin kita minta tolong dong gini-gini kan gak mungkin. Kita bertata acara dengan etika profesi, menyampaikan dengan penuh strategi, disampaikan di luar untuk intervensi keyakinan di dalam. Kalau kita bicara ini soal ada kerusakan hukum, karena dengan perjalanan terhadap hukum makin bagus, tapi makin turun gitu. Jadi alat Mas. Itu dampaknya secara politik sosial apa gitu? Ya mungkin ada pandangan sendiri lah, opini pribadi aja. Karena kebetulan kita harus sadari negara kita adalah negara hukum Mas. Kenapa saya resah dari awal MK aja sebagai landasan terakhir saya berlindung itu dimainkan. Masyarakat ini mungkin kurang paham kalau penentuan harga semua hal ke lini kehidupan kita
sebagai warga negara Indonesia yang negara hukum itu ditentukan dari proses politik, Mas. Ketika oligarki kita biarkan, otomatis di mana keberpihakan kepada orang-orang kaum menengah ke bawah. Pasti kebijakan-kebijakan policy yang bakal dibuat ke depannya, amit-amit Mas ya, itu pasti berpihak ke mereka-mereka ini. Jadi kalau ditanya hukum yang sekarang dijadikan alat, bukan instrumen mencari keadilan Mas ya, alat untuk melanggengkan suatu tujuan oleh kelompok atau pribadi tertentu, ini mengkhawatirkan Mas. Karena masyarakat ternyata secara pemahaman tidak rasional dan tidak memahami bahwa hukum itu timbul dari suatu proses politik. Dan hukum ini akan mengatur seluruh lini hidup kemanusiaan masyarakat Indonesia. Kita ngelihat sekarang AMDAL gampang diterobos. Kan itu Mas. Tidak punya hukum cuma sebagai alat. Bukan alat memberikan kesejahteraan. Betul. Tapi juga sebagai alat untuk menindas. Betul. Jadi kalau dari sisi keilmuan hukum, politik hukum ini banyak yang akhirnya bukan politik hukum. Hukum yang dipolitis jadi Mas. Hukum yang dipolitisasi. Padahal dalam suatu merancang peraturan perundang-undangan itu harus ada proses politik hukum Mas. Itu masuk di putusan PM 19 juga hukum yang dipolitisasi. Pastinya. Iya, di prosesnya itu ada intervensi. Walaupun mungkin kita belum menyampaikan ini sebagai suatu konklusi atau kesimpulan, tapi ini rasanya udah jadi hipotesa yang kuat Mas. Ya, tadi perbincangan saya dengan Bung Romi, seorang praktisi pemuda yang punya wawasan sangat bagus menurut saya dan masih punya kepedulian terhadap masa depan bangsa kita. Yang mestinya sosok seperti Bung Romi itu harus diperbanyak karena negara kita nanti 20 tahun 30 tahun ke depan bergantung pada kepemimpinan sosok muda yang hari ini berkecimpung di bidang masing-masing. Tetap semangat, tetap jaga kewarasan dan merdeka.